pada dasar tentu kita sudah mulai tidak percaya partai politik. Apapun yang dilakukan partai politik pasti hubungannya dengan uang. Iya. Jika kemudian satu organisasi mahasiswa menguasai BEM fakultas sampai 15 tahun, itu di luar kewajaran. Artinya sistem rekrutmen besok itu harus diubah, harus tahu dulu. Ini berarti setuju dengan tes wawasan kebangsaan ini. Mau kayak Arab Spring yang kemudian demokrasinya terpontal-pontal itu. Kan enggak? Bangsa ini gampang untuk healing. Tapi masalahnya gampang untuk healing, gampang untuk melupakan. Ya, tapi pada satu titik saya ingat Sohogi. Pada satu titik Anda harus terjun, ya terjunlah, gitu. Ya. Sudah lepas lagi, sudah ini. Makanya ke depan nanti sekolah kader ini, kalau ada sekolah kader ke depan, kami akan melibatkan parpol. Dan diskusi dengan mereka lebih enak sebelum mereka duduk di legislatif. Iya. Ketika sudah duduk di legislatif kan mereka yang pentingin aja. Ada BIMTEK 2 jam udah sejam Nah, aja. itu di strategi apa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Revolve Official Channel. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan seseorang yang setidaknya sampai tahun 2024 lah. Orang yang paling dicari di Indonesia ini. Kenapa dicari? Karena beliaulah salah satu yang akan menentukan, memastikan bahwasanya pemilu di 2024 itu akan terlaksana. Bukan begitu, Bung Bagja? Iya, insya Allah. Ya, makanya kita ngomong hari ini, kalau sekarang nggak bisa kita katakan pemilu 2024. Insya Allah pemilu 2024 kalau tidak ada aral melintang. Karena aralnya banyak sekali hari ini. Prediksinya begitu. Prediksi dan setidaknya apa kita saksikan hari ini adalah seperti itu kondisinya. Nah, sebelum kita membicarakan sesuatu yang lebih pemilu 2024-nya, kita minta sedikit dulu nih, Bung Bagja. Kira-kira kalau kita berpedoman ke pemilu 2000, catatan apa penting dari pemilu 2019 sebelum kita lihat pemilu 2024? Catatan dari Bawaslu sendiri, catatan pentingnya dari 2019 apa? Catatan penting 2019, beban kerja untuk KPPS, pengawas TPS berat. Kemudian mengakibatkan salah satunya katanya adalah kematian 500, hampir 500 lebih, 600 lebih KPPS. Kemudian juga ada beberapa pengawas TPS, 90 pengawas TPS, dan sehingga kemudian dibilang ini pemilu yang berdarah 2019. Kemudian catatan yang kedua adalah beberapa regulasi itu tidak match. Misalnya ada beberapa ketentuan pidana yang tidak ada sambungannya di pasal tentang larangan misalnya, atau larangannya bentuknya dan. Nah, inilah hal-hal yang kemudian menjadi catatan untuk segi ketentuan pidana dan juga aturan pidana. Yang ketiga adalah catatannya Bawaslu pada Undang-Undang 7 tahun 2017 itu mendapatkan kewenangan yang besar. Nah, hal ini mengakibatkan euforia juga di teman-teman pengawas kecamatan misalnya dan pengawas TPS kemudian melakukan tindakan-tindakan yang kadang uncontrol atau kemudian sangat normatif misalnya di lapangan. Sehingga bahkan sangat ditakuti, bukan jadi fungsi koordinasi yang baik ya dengan KPU dan juga dengan peserta. Pemilu kan sebenarnya pesta rakyat. Pesta rakyat kemudian kalau polisinya terlalu garang juga jadi masalah kan. Ini nggak pesta jadinya. Masyarakat ini apaan ini jadi permasalahan. Pestanya jadi hilang, bahkan jadi seremonial jadinya kan. Kemudian yang keempat adalah ketentuan mengenai kampanye. Turunannya di PKPU misalnya tentang citra diri, itu kan terjadi perdebatan. Apakah citra diri termasuk dalam kampanye atau tidak? Misalnya ukurannya seperti apa? Nah, ini yang terjadi perspektif di lapangan agak berbeda. Yang kelima adalah ketentuan dengan dulu ada arsiran dengan pilkada. 2018 pilkada, 2019 pemilu. Nah, sekarang ada arsiran juga pemilu 2024 dan pilkada 2024. Kemudian oleh sebab itu kemampuan para pengawas TPS, KPPS dan juga pengawas ad hoc
Itu kadang-kadang terselip. Ini ketentuannya di pilkada kena, di ada di pemilu tidak misalnya. Okay. Misalnya di sengketa saja, di sengketa pemilu itu ada adjudikasi dan mediasi. Di sengketa pilkada itu hanya ada musyawarah, hanya ada nomenklatur musyawarah dalam undang-undang pilkada. Nah, hal ini membingungkan para pengawas ad hoc dan juga teman-teman penyelenggara ad hoc. Nah, kemudian jadi tertukar kadang ini jadi aturan pilkada jadi digunakan untuk pemilu, aturan pemilu digunakan untuk pilkada. Ini beberapa catatan, dan yang terakhir adalah catatan yang paling besar menurut saya adalah hoax, berita bohong, fitnah, sara. Dan itu yang berakibat memang dari pemilu kita yang terbelah. Pilpres menjadi sebuah tapi tujuan ya dalam suatu pemilu yang nasional. Padahal ada pemilu legislatif. Jadi saya mau garis bawahi yang paling yang terakhir tadi itu masalah hoax, berita hoax dan seterusnya itu. Nah, pemilu 2024 itu kalau kita baca itu katanya pemilu yang akan didominasi oleh generasi milenial. Generasi X ya? Generasi Z, generasi Y dan Z. Itu akan mendominasi itu. Nah, artinya pengalaman dari kemarin, kalau kita kemarin tiba-tiba harus masuk ke pemilu yang penuh dengan digital, itu karena dipaksa oleh pandemik. Hari ini di 2024 saya pikir bukan karena dipaksa lagi, tapi memang para pemilihnya setidaknya berasal dari generasi yang memang dibesarkan dan beraktivitas dengan dunia digital itu. Nah, dalam konteks ini kan ada kemungkinan ke depan itu hoax, kemudian pembelahan semakin kental terjadi. Nah, dalam konteks itu kan di Bawaslu-nya sendiri kan juga harus ada proses ada upaya untuk mengantisipasi itu. Saya masih ingat nih, kalau kita tanya ke teman-teman Bawaslu, kemarin kan ada beberapa itu upaya Bawaslu untuk melakukan studi-studi ke teman-teman Bawaslu. Nah, rata-rata menulis tentang itu, tentang hoax, tentang money politik, contohnya tentang netralitas ASN. Tapi kalau kita lihat dalam konteks narasi, kekhawatiran itu yang tersampaikan oleh Bawaslu. Tapi kalau kita lihat dari laporan-laporan yang muncul di Bawaslu, kayak money politik contohnya, justru laporan yang berhubungan dengan itu malah kurang contohnya. Netralitas ASN begitu juga. Tentang hoax dan sebagainya juga justru tidak nampak. Tapi itu menjadi narasi yang selalu diungkapkan. Di mana titiknya nih? Biasanya kan kalau dia menjadi suatu hal yang menjadi perhatian, tentu banyak kasus dari sisi situ. Kalau hoax banyak kasus. Tapi apakah itu kemudian masuk ke ranah pidana? Itu belum tentu kan? Karena pertama pembuktiannya dan juga mencari alat buktinya. Paling penting dalam pidana itu adalah exact. Jadi begitu tidak alat buktinya hilang, begitu konjungsi antara alat bukti hilang, nggak bisa. Nah, inilah yang terjadi di kasus pidana mengenai hoax di media sosial. Dan kemudian aturan di perundang-undangan itu kemudian menyatakan bahwa media sosial yang diawasi adalah media sosial yang terdaftar, register. Lah, ini jadi bermasalah. Akhirnya di Perbawaslu lihat agak beda. Di Perbawaslu baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar diawasi. Karena kan nggak mungkin orang yang mulai melakukan hoax atau fitnah itu di media sosial yang terdaftar di KPU. Jadi ngapain ada aturan seperti itu kan? Percuma saja. Yang akhirnya kemudian Perbawaslu menerobos itu. Jadi menambah ketentuan lagi. Nah, itulah yang kemudian akhirnya dipersoalkan banyak orang. Dan karena pembuktian di media sosial ini agak sulit memasuki undang-undang ITE dan kawan-kawan, pembuktian di ITE memerlukan sebuah kerja khusus ya, yang punya ini hanya kemampuan teman-teman polisi, cybercrime dan Kominfo. Akhirnya kami bekerja sama. Begitu diusut ini, rupanya ini hanya buzzer yang
ini kan menciptakan ribuan berita karena ini bukan titik poinnya. Ini hanya bunga-bunganya. Nah, itulah yang kemudian tidak masuk dalam siapa IP address-nya siapa, bagaimana. Ini yang sulit untuk kemudian kita membuat penanganan di media sosial. Sehingga kemudian yang terbukti paling-paling antara 80-90 itu kemudian di take down. Untuk pidananya enggak ketemu pidananya. Nah, orangnya mungkin tidak ketemu, alat buktinya juga hilang, atau alat buktinya ada tapi tidak bisa ditelusur IP address-nya, atau IP address tertelusur akan tapi waktunya sudah daluarsa. Kalau money politik? Kalau money politik, ada money politik. Putusan kita tuh dalam pemilu tahun 2019 itu ada 382 putusan. 30-40%-nya adalah money politik. Akan tetapi yang terkena itu biasanya yang sudah tangan ketiga. Nah, kalau dalam hukum downplayer siapa dalang itu nggak ketemu, tapi orang ketiganya ketemu, yang nyebarinnya ketemu, karena ada fotonya, ada alat buktinya, itu mudah. Tapi dia ngaku nggak. Jadi karena sepertinya sudah dibuat sistemnya, begitu ini terputus. Nah, itu yang terjadi di politik uang. Yang paling banyak adalah yang menurut saya masuk dalam politik uang, misalnya penggunaan dana desa untuk kepentingan pemilu. Nah, itu bisa, seharusnya itu masuk politik uang. Tapi ini dikategorikan yang lain, penggunaan fasilitas negara katanya. Menurut saya ini masuk dalam politik uang. Kenapa? Karena bisa dana desa ini buat aspal, tapi kemudian ini dari partai A, partai B, nah itu kan termasuk dalam politik uang. Kalau dari evaluasi kita di 2019, sebenarnya di internal Bawaslu, dari kerja-kerja yang dilakukan mulai dari atas sampai pengawasan di TPS, itu seberapa besar seberapa kalau kita mengukur itu keberhasilan kita melaksanakan tugas pengawasan itu? Ini mau ideal yang mau cover di media atau kemudian yang sesungguhnya? Yang sesungguhnya. Mau di kapan? Ditarik di kampanye, ditarik di hari pemungutan suara. Kalau kita tarik total, kita bagi dalam totalitas semua tahapan, gimana kalau kita ngitungnya semuanya? Kalau di DPT dan kawan-kawan nggak begitu banyak ya. Yang paling banyak kampanye dan pemungutan suara dan masa tenang dan pemungutan suara. Dan juga rekapitulasi. Ini yang paling banyak terjadi pelanggaran ya. Permasalahan utama kita adalah kita mendidik pengawas TPS pada pemungutan suara. Itu begitu cepat waktunya. Bagaimana kita membuat mereka menuliskan kejadian di TPS dengan baik? Kalau latihnya sehari. Ini review buat kami. Review buat kami. Kemudian juga bagaimana teman-teman Panwas ad hoc, misalnya di lapangan pada saat kampanye menuliskan kejadian di kampanye. Menulis ini bukan pekerjaan yang gampang untuk dibuat. Menuliskan ini kadang-kadang agak sulit ya. Oleh sebab itu, kalau tidak bisa menurut saya ke depan itu ya tinggal direkam di handphonenya. Kejadian apa, siapa yang ini, kemudian dituliskan ketika masuk ke kantor Panwascam. Dibantu oleh staf di Panwascam. Ini kegunaan ada staf di Panwascam salah satunya. Nah, inilah yang pada saya terlupa. Kemudian form A-nya tiba-tiba hasilnya baik-baik saja. Gimana kampanye itu baik-baik saja gitu loh. Sesuai dengan aturan. Padahal kan seharusnya kesesuaian aturan, kapan dimulai, bagaimana, selesainya kapan, siapa yang bertanggung jawab. Itu kan sudah harus Artinya itu kan berkaitan kan sumber daya, kualitas sumber daya. Kualitas sumber daya. Dan permasalahan kita ada kualitas sumber daya. Dan ketika kita bicara kualitas sumber daya, salah satu persoalan rekrutmen. Seleksi, dan juga pelatih dan juga pembinaan sumber daya manusia. Saya masih ingat ada dekan saya namanya Prof. Erman Rajago. Kalaupun yang masuknya itu garbage, jangan sampai keluarnya garbage out. Minimal setengah jadilah barang baku lah. Jadi kalau sudah plastik itu sudah daur ulangnya lah, walaupun belum jadi barang. Nah, masalahnya kita nggak seperti itu. Dengan pelatihan cuma berapa hari, kemudian
Dan itu dilakukan berbarengan dia melakukan pengawasan juga. Iya. Karena kan tidak mungkin. Oh, ntar dulu tahapan berhenti dulu. Karena kita lagi latihan dulu. Nggak bisa, nggak bisa itu. Karena nggak ada itu kompetisi dimulai sambil latihan nggak ada. Nggak ada, tapi kita ada. Nggak ada, itu kita latihan dulu baru kompetisinya. Iya, masalah Indonesia terpaksa seperti itu karena sudah masuk tahapan. Nah, kayaknya itu akan berulang lagi akan berulang lagi. Tapi kita bisa atur seharusnya ke depan, misalnya ini Bawaslu Kabupaten Kota yang sudah ada, berapa yang dipertahankan, berapa yang masuk ya. Ini juga untuk menjaga Panwascam juga supaya ada penghargaan buat mereka ketika mereka masuk seleksi misalnya. Iya. Harus ada orang baru catatannya. Tapi kalau sudah baik tiga-tiganya atau lima-limanya ya harus pertahankan. Kenapa? Negara sudah investasi begitu besar untuk bimbingan teknis dan kawan-kawan. Jangan tugas kita hanya bimbingan teknis, BIMTEK lagi kan. Padahal kemudian ketika ditanya form A-nya mana? Nah, banyak nih. Kalau saya mau tanya form A-nya mana, bisa nggak terkumpul form A pada pemungutan suara 100% nggak? Kalau kita buka ya. Iya. Susah tuh 100%. Untuk pengawas TPS. Iya, pengawas TPS. Kalaupun 100%, bagaimana bunyinya? Nihil, nggak ada pelanggaran. Atau tidak ada pelanggaran. Padahal kita harus menguji. KPPS ini berhasil, misalnya si pengawas TPS, dia telah sebelum 15 menit sebelum waktu, mereka telah menyiapkan semua. Itu kan harus ada semacam empati terhadap KPPS. Dalam bentuk laporan form A. Form A itu bukan hanya menulis kesalahan, tapi juga menulis untuk kemudian kebaikan si KPPS. Ya. Ini memang harus kerjaan wartawan, tapi nggak mungkin juga wartawan semua jadi Panwascam kan. Iya. Tapi itu memang menjadi satu yang penting. Kalau kita lihat contohnya struktur demografi kita contohnya. Bukan struktur demografi, struktur sosial kita. Pemilih kita kalau kita lihat ya rata-rata pendidikannya SMP, SD. Kemudian secara budaya politik kita memang para peserta pemilu memang dengan budaya politik orientasinya menang, bukan orientasinya bagaimana demokrasi itu dapat ditegakkan. Artinya memang sandaran kita hari ini memang pada penyelenggara. Jadi penyelenggara lah yang kita harapkan sebagai agen demokrasi sekaligus melaksanakan proses pemilu itu dengan baik. Karena di masyarakatnya memang dengan standar literasi yang rendah itu kita juga rendah. Nah, akibatnya juga sekarang kan persoalannya di penyelenggara kita, kemampuan literasi kepemiluan dia atau kemampuan teknisnya juga bermasalah dari sisi sumber daya manusia. Saya pikir kayak gitu. Nah, artinya ke depan memang perlu upaya yang sangat serius untuk memperbaiki si penyelenggara ini. Dan makanya saya punya nama tagline pada saat Februari, bersikap ya. Sinergi, inovatif, kepastian hukum, kemudian akuntabilitas dan profesionalitas. Nah, kalau tadi kita lihat kan tahapan mulai nih Juni 2022. Dari Juni kan kalau kita lihat format sekarang kan relatif sistem rekrutmen relatif sama dengan sebelumnya. Betul. Akan terburu-buru, pelatihan akan dilakukan berbarengan dengan pengawasan. Iya, tapi misalnya minimal kita telah melatih ya teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota pada tahun 2022 ini. Walaupun nanti mereka akan menghadapi seleksi. Iya, seleksi lagi. Seleksi di bulan, mereka akhir masa jabatannya 15 Agustus 2023. Berarti sekitar bulan Februari sudah open kan? Februari sudah open. 514 kabupaten kota seluruh Republik ini. Iya. Nah, kemudian dengan ini saya punya harapan bahwa nanti Perbawaslu itu mengutamakan, mau dimasukkan ya, mengutamakan Bawaslu yang sudah pernah berjuang di pemilu 2019 dan 2020. Walau bagaimanapun penghargaan terhadap teman-teman itu adalah melanjutkan prosesnya. Tetapi ada juga beberapa person ya yang trouble misalnya. Nah, itu yang perlu diganti. Nah, gimana prosesnya? Nah, kita sekarang lagi merumuskan bagaimana proses nanti di tahun 2023 yang akan datang. Sekarang
Bawaslu provinsi yang untuk 3 orang untuk 25 provinsi. Hasil evaluasi kita gimana kemarin kalau kita mau katakan kita coba melanjutkan sumber daya kita yang sudah terlibat di 19 atau 2020, evaluasi kita memang kinerja mereka selama ini baik-baik aja? Enggak. Artinya kan banyak diganti juga berarti? Iya, pasti ada diganti. Artinya orang baru lagi? Sebagian ya, kemungkinan ada. Sebagian ya? Sebagian kemungkinan. Perspektifnya sebagian kan. Apakah sebagian besar atau sebagian kecil kan kita nggak tahu kan. Tergantung juga ada hasil nanti seleksi. Berarti memang ini saya lihat lagi gini nih masalah di kenapa ada persoalan di penyelenggara kita. Di penyelenggara kita, ini saya lihat dari luar nih Bung Fajar. Saya lihat sekarang ini kemampuan teman-teman kita di penyelenggara, setidaknya yang di daerah lah, itu lebih kepada kemampuan teknis, tidak ideologi, tidak cara berpikir dia bahwa demokrasi ini penting dan dia sebagai katup penyelamat bagaimana demokrasi ini jalan. Tapi itu imbas sebenarnya. Kalau kita lihat itu imbas. Nah, imbas dari kelelahan kita terhadap proses demokrasi salah satunya. Masyarakat ya. Iya, iya. Pemilu lagi, yang ini lagi. Begini lagi kok pemerintahannya nggak ada ini. Nah, itu kan nggak bisa kemudian kita larang juga hal seperti ini. Jadi hal-hal ini yang bukan kelelahan ya termasuk sekarang gini, kita ngomong demokrasi. Kalau kita mau fair ngomong demokrasi, itu para aktivis doang yang kemudian tapi begitu ngomong sama generasi Y dan Z, apa sih? Lu ngomong apa sih? Lu ngomong apa udah? Yang penting sekarang gua bisa nongkrong di kafe, gua bisa menikmati pendidikan yang enak, gua bisa menikmati ini sehingga kemudian dan gua bisa buat konten. Iya. Sekarang kan yang penting lu buat konten. Baik apa buruknya enggak, nabrakin diri ke mobil lah, inilah. Ini hal-hal inilah kan jadi problem kan. Gimana kita mau bicara demokrasi sama generasi seperti ini gitu. Walaupun saya dulu ada perspektif salah misalnya. Sebagai mantan aktivis kan punya paling teman-teman ini yang generasi yang angkatan 2000 ini ya nggak akan demo nih masalah Ciptaker Omnibus Law. Rupanya perspektif itu salah. Bahkan lebih besar dari demo ya menurut saya hampir sama dengan kalau kita ini dengan spontanitasnya bakal lebih tinggi dari zaman kita dulu. Ya. Kalau kita kan harus kalau kita terlalu spontanitas pasti patah gitu kan. Kita harus bertahap juga. Mungkin karena kita dilatih dari dulu tidak langsung instan pada saat itu. Mereka cepat terbukti salah perkiraan kita. Nah, cepatnya ini karena cari konten atau memang tahu aksi untuk apa? Nah, kemungkinan itu. Tapi minimal ya ada reaksi. Ada reaksi dan ada kritisisme terhadap apa yang telah berjalan di negara pada saat itu. Kalau kita generasi kita zaman dulu mungkin generasinya Bang Eka, generasi saya melihat sesuatu misalnya saya bayangkan kenapa harus ada pemilu, kenapa tidak kemudian dicari bentuk yang lain itu misalnya, itu yang kemudian kenapa harus tiran, kenapa kemudian ini negara kalau demokratis di Indonesia seperti ini bisa atau tidak, kan banyak hal-hal yang pertanyaan yang kemudian menggelayati pemikiran kita dari tingkat 1 sampai dengan akhir. Sehingga kemudian kita juga harus terpaksa berbicara dengan fakta dunia kan ketika kita keluar dari kampus. Nah, hal-hal itu yang mungkin saja tidak tergali. Kita berbicara pendidikan tanpa sekolah, kemudian berbicara tentang Tuhan, berbicara tentang negara, demokrasi dan kawan-kawan. Pertanyaan ini ya sekarang kemudian nanti pada Panwascap seperti apa nanti, Bawaslu Kabupaten Kota seperti apa? Nah itu poinnya sebetulnya yang ditanyakan itu. Artinya ini kita kayak sudah terlalu berlebihan juga. Selalu setiap ada pemilu selalu ada kondisi kekhawatiran bahwa pemilu ini
rusuh sekali. Dan terbukti tidak. Dan terbukti tidak. Tetapi saya aku pikir nih ke depan orang tidak lagi akan mendiskusikan pemilu ini akan rusuh atau tidak. Karena pengalaman sebelumnya memang tidak rusuh. Tapi pertanyaan akan berganti sekarang. Pemilu besok akan berkualitas apa enggak? Yeah. Pemilu ke depan ada sesuatu yang baru enggak yang dihasilkannya? Pemilu besok demokrasi itu benar-benar menghasilkan pemimpin yang baik enggak? Benar-benar menjanjikan kesejahteraan masyarakat enggak? Seperti babon yang kita ketahui selama ini. Maka ketika kita bicara tentang kualitas, maka pertanyaannya tidak saja bicara tentang apakah telah mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan. Maka pekerjaan Bawaslu di sini tidak hanya sebatas bagaimana menjamin itu terlaksana sesuai dengan aturannya ada, tapi bagaimana dia memiliki jaminan kualitas. Kalau itu yang dibebankan kepada Bawaslu, ya tamat Bawaslu ini. Tapi kan harus dimulai. Iya, tapi kalau dibebankan hanya satu penyelenggara Bawaslu tanpa KPU, tanpa DKPP, tanpa pemerintah, tanpa DPR, ya tamat. Tanpa partai politik tanpa juga. Partai politik. Kalau mengutip bahasa Quran itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi nggak bisa orang dibebankan beban yang di luar kemampuan dirinya. Tapi untuk menjamin due process of law-nya, mengikuti aturan hukumnya, prosesnya telah dilalui dengan hukum. Nah, walaupun kemudian pasti ini rule by mengikuti hukum, tapi apakah ini memenuhi kualitinya? Nah, itu pertanyaan pentingnya ke depan. Iya, ini yang selalu ditanyakan kan. Iya, ini prosesnya telah dijalani, but there is no quality in this proses, kan gitu. Iya. Nah, inilah yang sekarang yang menurut saya sih masih jadi pertanyaan besar bagi kami juga. Tapi kita berharap dengan banyaknya pemilu ini, orang bilang politik uang dan kawan-kawan. Ini udah nggak bisa dengan politik uang. Bisa Bawaslu dengan 3 orang itu Panwascam atau 3 sampai 5 orang kabupaten kota patroli tetap saja akan sulit. Karena yang kita lawan adalah kultur. Kalau kultur itu nggak mungkin hanya infrastrukturnya hanya pada Bawaslu, tapi pada semua partai politik yang lebih dewasa, partai politik yang tidak menggunakan politik uang. Bahkan ya, kalau saya secara pribadi ya, setuju dengan close list ke depan ini, bukan open list. Open list. Kita perlu penguatan partai ke depan. Iya. Partai kita harus kuat. Partai kita semakin kuat, maka beban negara akan semakin kecil. Bayangkan kalau open list itu kekurangannya ada, kelebihannya ada. Tapi kekurangannya misalnya saling salah satu sama partai saling serang, apalagi partai yang lain. Yeah. Dan kong kali kong akan semakin banyak. Bahkan penyebaran dulu mungkin satu partai nyebar uang. Karena semua ya ikut nomor urut kan, mau nggak mau satu. Sekarang karena semua berdasarkan merasa ada ruang, suara ada kesempatan, suara terbanyak, udah main semua. Nah, ini yang membuat kebingungan kita kan, sama-sama partai saling serang. Inilah yang ke depan ya, pemberikan kualitasnya salah satunya ada close list. Trial kita adalah open list kan, ini kan trial sebenarnya. Ya, coba. Kemudian presidential threshold. Ya. Ini kan trial. Apakah ini masih bisa dipakai ke depan? Ini PR ya, presidential threshold apakah bisa dipakai? Parliamentary threshold boleh apa tidak? Menurut saya masih. Kalau mau memperkecil ya, kita memperkecil. Menurut saya, kita paling pernah belajar kalau politik dan hukum itu ibarat daging dan tulang katanya. Jadi kalau kita memperkecil partai, memperkecil bukan yang begitu jumlah, tapi membuat partai semakin besar, A, B, C, 3 misalnya 5 partai saya besar. Saya kira semua akan menjual selling ideologi. Saya di kanan, saya di tengah, saya di kiri. Kiri bukannya kemudian yang kita takuti, tapi saya di sosialis, welfare state mungkin bermain di tengah kan, kemudian di kiri main di sosialis, di kanan mulai dengan kesejahteraan Islam dan kawan-kawan. Ya. Tapi kalau yang diinginkan itu sebetulnya kan ketika kita akan memperkecil partai, yang harus kita hindari cuma satu aja,
penyederhanaan itu tidak sesuatu yang dipaksakan oleh negara seperti yang terjadi pada Orde Baru. Oh, bukan fusi. Ya. Bukan fusi, tapi kemudian thresholdnya. Kalau fusi kan dipaksa untuk bersatu. Iya, dipaksa untuk bersatu. Masyarakat tidak ikut campur. Untuk ngumpul. Iya, masyarakat tidak ikut campur. Iya. Kan? Masyarakat tidak kemudian memilih si A, si B, si C. Nah, sekarang diperkecil misalnya. 4%, 7% naik. Bisa berhenti saja di 10%. Saya kan cuma 5 partai ke depan. Tapi itu menarik tadi. Apakah bisa kita kelompoknya itu kanan, kiri, kanan, tengah itu? Enggak. Apakah ideologi itu masih ada tuh? Dari partai kita ada sekarang? Masih misalnya. Ketika teman-teman PDIP masih tetap mau bilang mengcilik. Iya. Gak mungkin PDIP bilang saya setuju dengan, nah ini. Yeah. Walaupun sekarang dengan Pak Jokowi mungkin agak beda ya. Yeah. Ketika mereka harus berdamai dengan kekuasaan presidensial, nah agak berbeda. Tapi mereka kan bilang marhain. Itu juga mempertegas jenis kelaminnya PDIP. Jenis kelamin. Jenis ideologinya PDIP. Yeah. Saya partai wong cilik. Saya partai yang akan perjuangkan tanpa kemudian saya akan memberikan kebesaran untuk sebesar-besarnya keindependensian seorang petani. Kan jarang ya seperti ini PDIP sekarang karena tereduksi dan makin ke tengah, jadi semua partai makin ke tengah, kan bingung. Maka itu ketika kita mau membagi dia kiri atau kanan, sekarang masih ada nggak ideologi kiri atau kanan tuh? Atau semua sekarang nggak ada sebetulnya partai yang kita miliki ideologinya itu? Menurut saya masih Golkar itu tengah. Golkar itu sangat tengah. Atau semua partai sekarang menuju ke tengah semua? Nah itu yang kita takutkan kalau semakin banyak seperti ini. Tidak jelas nanti Anda mau di kiri, Anda mau di kanan atau mau di tengah. Jangan kemudian kita juga apatis dengan kiri. Oh kiri dengan enggak. Sepanjang kirinya adalah kiri sosial misalnya, teman-teman Skandinavia kan itu orang-orang berdamai dengan antara kanan dan kiri melahirkan welfare state itu kan. Sekarang kan enggak. Kita nggak bisa, negara kita misalnya negara perkenalan atas kekeluargaan. Coba dites deh semua partai. Perkenalan atas asas keluargaan itu siapa sih yang buat perkenalan atas keluargaan? Mas Eka pasti tahu, Bang Eka pasti tahu. Yang membuatnya adalah seorang sarjana dari Rotterdam, dari IHS, dan lahir di Bukit Tinggi. Iya. Ya kan? Nah, tapi aku tuh masuk yang pesimis sebetulnya. Iya. Semakin ke sini kita, semakin nggak ketemu kita. Sebetulnya dia bawa ideologi apa sebenarnya? Iya. Ideologi di partai ada, karena partai harus memiliki anggaran dasar untuk meletakkan ideologi dia apa. Bukan karena memang ideologi dia itu. Ini sebenarnya bisa kita lihat lah dari sisi tokoh-tokoh yang hadir di situ. Di partai hadir karena tokohnya, bukan karena tokohnya itu cukongnya yang membuat partai itu, bukan karena ada sesuatu yang dia perjuangkan. Kalau saya misalnya yang masih ideologis ya, Pancasila perspektifnya PDIP itu masih digaungkan oleh Megawati Soekarno Putri. Tentang Ekasila, tentang Trisila. Itu ideologis. Ya, ideologis. Itu sangat ideologis. Kalau kemudian bisa dijawantahkan ya oleh teman-teman pengurus di bawahnya. Kemudian Pancasila menurut teman-teman PAN, PKS tentang ketuhanan sebagai ini, itu ideologis. Iya, ideologis. Perdebatannya bisa kita lihat di sidang konstituante ketika Pancasila diartikan oleh PNI seperti ini, kemudian Hamka seperti ini. Kemudian Hamka atau siapa pernah bilang, Agus Salim atau Hamka, orang Minang lagi buat Pancasila kalau tanpa ketuhanan ibarat berdiri di ruang hampa. Keren. Enggak, Bang. Konstituante itu kalau salah itu Agus Salim atau Hamka yang bilang itu. Karena kan perdebatan kembali ke membuat undang-undang dasar baru atau tidak berdasarkan dasar negara Pancasila atau dasar negara. Nah, perdebatannya hanya sisi ketuhanannya saja kan. Pancasila sudah sepakati. Itu kan menarik tuh. Nah, sekarang mari kita lihat contohnya. Kita refleksikan dengan kita sesuaikan dengan kondisi hari ini. Apakah saya nggak tahu tuh debat-debat di dewan kita hari ini, debat kita dimanapun nggak ada debatnya yang ke situ. Beberapa orang masih. Arti secara umum tidak. Yang kita lihat ada debatnya situ lagi. Dan itu juga yang akan berimbas nanti dari penyelenggaraan pemilu.
debat kita di pemilu. Debat teknis. Nah, betul. Debatnya debat teknis. Debatnya debat teknis, debat ketidakpercayaan. Kenapa undang-undang sering diperbaiki? Karena yang kita lihat selalu adalah bahwa ini ada ruang untuk orang melakukan kecurangan. Maka kita selalu tambal sulam. Dan menariknya setiap tambal yang dilakukan tidak menyelesaikan masalah. Karena kita sudah mulai distrust. Distrust to the state. Kesalahan fatal pembentukan. Kalau saya belajar ya dulu di Utrecht kemarin. Ini sebenarnya filosofi dasar kenapa kita pilihannya adalah Eropa kontinental. Kalau di hukum tata negara. Kemudian kenapa pilihannya Anglo-Saxon di beberapa negara tertentu di dunia ini. Eropa kontinental. Ini jarang dikasih tahu sama ini buat teman-teman juga ini. Buat teman-teman politik juga. Jarang dikasih tahu ini. Esensinya adalah Eropa kontinental adalah trust to government. But ketika once kita tidak trust, kita mulai bingung gitu. Karena seharusnya kita trust to government. Di Amerika, distrust to government. Jadi pemerintah itu di-challenge terus. Muncullah peradilan pemerintah jadi membutuhkan administratif yang kuat, dan itu Amerika. Eropa kontinental tidak. Mereka punya perspektif tersendiri. Dan inilah yang menurut saya yang harus kita pahami. Sekarang kalau kita atas negara nanti kayak zamannya Pak Harto, nggak bisa. Karena dulu itu fondasinya salah. Rule of law-nya, supremasi dan kawan-kawannya. Nah, sekarang kita semua berbatasan. Konstitusi itu pembatasan. Pembatasan terhadap kekuasaan negara. Dan perjanjian atas negara dengan rakyatnya. Atas itu juga kemarin sebetulnya banyak teman-teman nolak 3 periode. Betul. Itu kan perjanjian sudah dibuat. Perjanjian sudah dibuat. Jangan kemudian tengah jalan Anda rubah misalnya. Kalau dirubah nanti untuk periode selanjutnya. Jadi untuk kedepannya. Untuk kedepannya, bukan sekarang. Untuk sekarang. Itu kan kritiknya. Nah, inilah yang kemudian yang seharusnya kita lakukan. Jadi pada dasar tentu kita sudah mulai tidak percaya partai politik. Apapun yang dilakukan partai politik pasti hubungannya dengan uang. Kita sudah mulai tidak percaya dan kalau sampai seperti itu, nanti imbasnya kepada penyelenggara. Kepada hasil juga. Kepada hasil. Kita ngabisin uang banyak-banyak, ngabisin waktu lama-lama, tapi hasilnya adalah sesuatu yang tidak dipercayai. Nah, oleh sebab itu, hal-hal misalnya yang yang perlu kita selesaikan secara damai. Bukan kemudian kita negara yang kemudian damai dalam tanda kutip itu loh, enggak. Tapi perspektif misalnya ada karena rusuh, kemudian pencegahan orang mau bagi uang, menurut saya perspektifnya itu dulu. Jangan kemudian tunggu bagi uang sikat tak. Di situ sebetulnya poinnya bagaimana Bawaslu pencegahan itu menjadi. Jadi alarmnya tuh nyala. Gitu loh. Jadi dia dihitung bukan berapa dia tangkap kasus, tapi berapa banyak dia melakukan pencegahan. Nah, tapi itu yang kemudian diharapkan oleh masyarakat. Politik uang semakin banyak, tapi begitu makin banyak 1.000 perkara. Memang rusak pemilu kita. Jadi kan serba salah penyelenggara. Semakin banyak kemudian membuktikan pemilu kita hancur-hancuran. Enggak, masyarakat juga sebenarnya. Artinya gini, kenapa yang dihitung juga dan penyelenggara pemilu kita, contohnya di KPU-nya, dia ngitung keberhasilannya adalah seberapa banyak orang datang ke TPS. Akhirnya mobilisasi. Di Bawaslu-nya dianggap seberapa banyak dia mendapatkan kasus. Artinya standar yang kita miliki juga ke situ. Sehingga tapi yang dari masalah kita bicara kan masalah kompleks masalah bangsa kita itu. Maka caranya memang adalah untuk membangun kepercayaan pada negara, trust tadi itu, trust government itu. Trust itu baru bisa dibangun. Kan jika orang melihat sesuatu dari pengalaman dia bahwa dia meyakini itu ada. Tetapi ketika dia pengalaman dia yang ada tuh kebohongan susah untuk memberikan dia trust, membangun kepercayaan. Nah, artinya kalau kita balik tadi, ini kondisi kita, artinya kan itu kondisi yang kita ketahui. Dalam kondisi itulah kita melahirkan sebuah pencegahan itu. Nah, hari ini maka poin kalau kita kembali ke poin di awal tadi, dengan hanya meningkatkan sumber daya dari penyelenggara dari pengertian teknis saja,
dia sulit untuk melakukan yang namanya upaya pencegahan. Makanya perspektifnya adalah perspektif demokrasi, ya. Yang menurut saya demokrasi, kalau dibilang ke demokrasi sungguhnya, demokrasi ini yang tidak menyulitkan salah satu. Demokrasi yang happy. Ya. Teman-teman kan senang happy nih, yang generasi Z. Jadi kalau kemudian pemberitaannya, ada di sini politik uang sekian jadi masalah tuh. Nah, jadi insting si pengawas itu penting. Dia mencatat misalnya, dia nongkrong di warung kopi. Nih, bentar lagi ada pembagian uang. Dia bisik-bisik, dia kemudian mulai patroli, keliling, dicegah. Dan dia tinggal menulis. Terjadi misalnya, akan terjadi pembagian A, B, C. Ibarat laporan intelijen lah. Iya. Dan ketika itu, dia kemudian tidak, kalau laporan intelijennya ada, dia tinggal mengusahakan supaya tidak terjadi. Jangan seperti ada aparat penegak hukum nunggu tangkap tangan terus habis itu di balik pohon kan, prit baru kena. Atau malah ngundang media untuk tangkapnya. Nah, di situ aku sepakat itu. Jadi ketika pencegahan, ini kan kayak money politik kan, politik, apapun lah peristiwa di pemilu, dari tahun ke tahun kan itu aja masalahnya. Yang perlu kita ketahui sebetulnya apa polanya. Money politik apa polanya? Netralitas ASN apa polanya? Dan saya pikir polanya tidak akan jauh berubah dari periode ke periode. Ketikanya pola sudah ketahui, disitulah kita melakukan pencegahan bisa dilakukan. Bahwa money politik itu seperti kentut, dia pasti ada tapi tidak bisa susah dibuktikan. Dan nggak ada yang ngaku. Nggak ada yang ngaku karena hukum juga yang ngaku juga bagian dari hukuman yang nanti. Itu kita kenal polanya seperti apa, dan polanya itu harus kita pintasi dengan melahirkan aksi-aksi pencegahan. Makanya nanti ke depan itu adalah fungsi pencegahan yang diutamakan kan. Awas itu, nah ini kami ke depan ini sudah ada pola baru misalnya. Di struktur kami pengawasan tidak ada lagi sebagai sebuah divisi. Pengawasan sebuah kerja. Kerja itu apa? Cegah dan tindak. Kalau cegah tidak berhasil, terpaksa tindak. Tindak itu upaya terakhir. Di mana-mana, kalau dalam konteks pidana misalnya, pidana itu ultimum remedium. Tidak kemudian belum apa-apa sudah pidana. Jadi cegah tidak menjadi sebuah divisi. Cegah menjadi sebuah cegah divisi, tapi awas. Pengawasan itu tidak menjadi sebuah divisi. Karena semua pengawas ditanya, Anda pengawas. Apa kerja? Saya mencegah dan saya menindak. Prosesnya pengawasan semuanya. Dan sekarang kan cegah, awasi, tindak. Cegah dan awasi beda ini. Dengan tindak juga beda. Ini bingung gitu. Jadi apa jadi awas ini? Jadi seharusnya cegah itu dan tindak, bukan cegah, awas, tindak. Dan dalam penjelasan ke depan tidak hanya mendefinisikan itu saja. Tapi kenapa kita melakukan itu? Kenapa kita mengawasi? Kenapa kita mencegah? Ada perspektif ideologis yang masuk ini. Iya, betul. Ada perspektif ideologis masuk. Kenapa kita memilih demokrasi? Itu kan tidak pernah dibicarakan di ruang-ruang penyelenggara. Tiba-tiba langsung pada teknis. Kalau di SKPP malah diajarkan. Saya ini pernah jadi SKPP Ada SKPP itu males kan ceramah terus. Yang ceramah kita diskusi buat lingkaran U. Oke, sekarang bagaimana demokrasi menurut Anda? Yang katanya SKPP sudah intermediate, pusing kan demokrasi bagaimana. Oke, demokrasi ini dari rakyat untuk rakyat. Bagaimana? Kenapa pilihan kita seperti ini? Tahukah Anda tahun 45, 47 kemudian kita pernah mengalami pemilu lokal sebelum tahun 55, tahun 55 sebagai pemilu terbaik pada saat itu. Bohong mereka semuanya. Kenapa pilihannya demokrasi? Oh iya, demokrasi itu semua pendapat rakyat dengan oke. Berarti kan pilihan demokrasi adalah ketika suara Anda sama dengan suara yang lain. Perspektifnya sama kan? Oke. Begitu. Berarti Anda harus menghormati hak pendapat orang lain. Begitu Anda sekarang misalnya di PMI, di HMI, itu musuhan. Sampai di SKPP pun musuhan. Kesel jadi kan? Yang namanya pergantian ketua BEM, ketua BEM universitas, ketua BEM fakultas,
itu pasti digantilah. HMI tidak mungkin berkuasa. HMI ini siapa sih? 2 tahun 3 tahun kemudian berkuasa, diganti oleh teman-teman PMI. Dan ini suatu kewajaran. Jika kemudian satu organisasi mahasiswa menguasai BEM fakultas sampai 15 tahun, itu di luar kewajaran, melanggar sunnatullah. Allah itu telah menjadikan siang dan siang dan malam bergantian. Gak bisa malam terus, nggak bisa. Tapi bukan berarti kayak julo-julo juga, sekarang jatah saya, besok jatahnya. Oh enggak, ini perebutan saja. Dan itu meningkatkan kualitas taktis di antara mereka. Karena ketika demokrasi dibuka, maka yang siap akan berkuasa, akan memiliki. Iya. Jadi teman-teman mahasiswa ini yang kemudian akan menjadi Bawaslu penyelenggara, itu sudah tahu sebenarnya esensi demokrasi itu apa. Iya, artinya ini pertarungan akan ada banyak hal. Tetapi menjaga pertarungan ini berada pada konteks yang benar, maka dia harus menegakkan itu. Jadi fungsi dia tidak menyelamatkan pemilu, dia menyelamatkan bangsa ini. Dia menyelamatkan demokrasi. Nah, poin itu yang kemudian minim dimiliki, menurut aku nih, minim dimiliki oleh penyelenggara. Mereka lebih menguasai, tapi jangan tanya tentang aturan PKPU. Oh, tahu pasti. Oh, pasti tahu. Tapi kenapa ada itu? Nah, kenapa ada ini? Itu relatif tidak dimiliki. Kan lebih enak kita ngelatih orang secara ideologi disuruh pemahaman demokrasi itu apa. Kenapa ada pemilu? Baru kita kasih. Ini loh, untuk melaksanakan ideologi kamu itu, keyakinan kamu ini harus kita lakukan. Nah, sekarang kembali menguasai tekniknya, tapi tidak memiliki basic filosofisnya. Iya, menguasai. Artinya sistem rekrutmen besok itu harus diubah, harus tahu dulu. Ya, ini berarti setuju dengan tes wawasan kebangsaan ini. Kalau tes wawasan, aku termasuk setuju tes wawasan kebangsaan. Ya persoalannya deh, transparansinya yang digali itu pas apa enggak? Iya, misalnya setuju nggak gimana kita mempercayai seorang penyelenggara yang tidak percaya dengan demokrasi? Iya. Oh, bagi saya fatal tuh. Fatal. Ada kemudian niat aja dia mau masuk jadi pengasuh udah kita coret itu. Nah, itu kan kita mulai dari sekarang. Iya. Gitu. Ada karena ini sudah pekerjaan. Tapi saya tidak percaya dengan demokrasi menghancurkan. Wih, salah betul ini. Kacau itu. Kemudian demokrasi mahal. Nah, ada lagi. Demokrasi mahal. Harga sebuah kekuasaan yang dibuat oleh sebuah demokrasi yang benar, itu akan menyelamatkan bangsa ke depannya. Nah, wajar dia kalau mahal. Wajar kalau dia mahal. Mau kayak Suriah. Iya. Mau kayak Arab Spring yang kemudian demokrasinya terpontal-pontal itu. Kan enggak? Negara kita ini masih atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa itu betul. Kalau enggak sudah hancur-hancuran negara ini. Kenapa? Karena proses demokrasi kita, founding fathers kita sudah pada on the track ya. Tahun 55. Kemudian walaupun ini tahun 55 sudah bukan undang-undang dasar 45, sudah undang sementara kan tahun 50. Kemudian pemilu Orde Baru tahun 70 masih oke, tetapi dipaksa fusi kan. Kemudian berubah tahun 99, 2004. Nah, inilah proses-proses yang kemudian harusnya jadi, dan saya kira ke depan kalaupun terjadi dua, bangsa ini telah jago melewati itu. Pasti ada kemudian muncul lagi terbelah, tapi kemudian bangsa ini gampang untuk healing. Tapi masalahnya gampang untuk healing, gampang untuk melupakan. Terlalu pemaaf sehingga melupakan, sehingga tidak diambil pembelajaran. Nah, ini repot nih. Atau yang dia dapat dulu memang ceritanya bukan filosofisnya kenapa terjadi itu. Kayak ini sekarang ya, yang kekhawatiran. Ya ada yang ngomong contohnya ini pemilu kita 2024 ini berbeda dari pemilu sebelumnya. Karena pada tahun yang sama dilaksanakan 2 pemilu. Itu enggak 55 dua pemilu juga. Iya. Beda bulan aja tuh. Pemilunya pemilihan konstituante. 55 kan udah dalam tahun yang sama kita 2 kali pemilu. Oh iya, ya DPR ya DPR ya. Iya, artinya yang kita lakukan di 2024 tuh pembaharuannya bukan di 2 pemilu itu, karena pernah dulu kita melaksanakan di 2 pemilu di tahun yang sama sebenarnya. Kembali ke tadi, ini persoalan wawasan, persoalan ideologi, persoalan pemahaman apa itu
demokrasi, baru kita bisa menatap pelatihan dia bagaimana melaksanakan BIMTEK kan namanya, pelaksanaan kemampuan-kemampuan teknis yang dimilikinya. Nah, persoalan kita hari ini ternyata kita tidak susah mencari orang telah memiliki stok wawasan demokrasi yang baik, yang kuat. Ya. Maka pekerjaan besok tentu adalah penyelenggara harus melakukan dua-duanya sekaligus. Tidak hanya melakukan penguatan terhadap bagaimana dia menguasai materi skill pengawasan, tapi juga lebih dari itu memiliki kesadaran diri kenapa kita harus berdemokrasi. Demokrasi dan pemilu. Kenapa harus berdemokrasi? Kenapa pemilu salah satu wujud dari kita berdemokrasi. Dan kenapa dia harus hadir di situ untuk mewujudkan pemilu di dalam ruang yang demokrasi itu. Jadi tugas Bung Baja hari ini saya pikir tidak hanya kalau tugas Bawaslu hari ini dan penyelenggara lainnya juga tentu saja KPU jika hanya melaksanakan pemilu ini akan terjadi berjalan dengan sukses. Udah basi itu. Pemilu kemarin, pilkada kemarin dalam masa pandemi itu dikhawatirkan oleh semua orang tuh. Dan toh berhasil. Ternyata berhasil malah tingkat partisipasi tinggi. 95%. Orang mengkhawatirkan ketika pemilu dilaksanakan secara daring. Itu pelatihan secara daring. Itu kualitasnya akan apa? Turun. Bukan kualitasnya apa? Tingkat partisipasi akan turun, akan terjadi ini. Yang menang itu hanyalah incumbent. Ternyata enggak. Incumbent malah pada tumbang kemarin ini semua. Artinya hal-hal teknis. Ternyata mana-mana aja tuh. Walaupun sekarang mendebat teknis nih. Masalah kampanye 120 hari. Ya. Nah, itu masalahnya. Ya. Kenapa kita bicara tentang hal-hal teknis lagi? Karena kita selalu mencurigai sesuatu yang teknis itu. Bahkan saya lihat persoalan kita bukan masalah teknisnya lagi. Persoalan kita adalah substantif. Substantifnya itu pengetahuan dasar tentang kepemiluan itu sendiri. Kenapa kamu harus pemilu? Pertanyaan saya masih ingat waktu 98, 99 pemilu pertama kita contohnya. Kita membicarakan satu suara menentukan nasib bangsa. Sampai hari saya pikir belum semua kita fasih menceritakan kenapa ada kata itu satu suara menentukan nasib bangsa. Nah, ini saya pikir harus menjadi kalau tidak kita bisa memperbaiki pemilih kita yang jumlah banyak ini, setidaknya pemilih yang ada menjadi penyelenggara itu. Ya, banyak hal ya untuk merubah itu, ya, untuk mengubah semua itu. Perspektif tentang pemilu, demokrasi dan kawan-kawan. Ini sebenarnya sudah, cuman hanya mungkin materinya kurang menarik. Yeah. Karena orang sudah bosan demokrasi lagi demokrasi. Apa sih demokrasi? Paling demos and kraten kan katanya. Mungkin metodenya lagi. Nah, metode menyampaikan itu tidak menarik. Nah, kedepannya mungkin metodenya harus kita ubah. Harus diganti metodenya. Bukan kemudian metodenya ceramah. Capek ceramah itu. Diskusi. Kalau kita pakai Socrates method kan, digali dia kedalamannya sejauh mana. Ini memerlukan waktu. Nggak bisa BIMTEK itu di hotel. BIMTEK itu bisa kemudian di arena pelatihan, kemudian kita keluar ke taman, kita berbicara dengan cara games, ya, dengan apa kemudian cara bicara. Tapi itu pasti bisa kalau kemudian kita telah menyiapkannya. Makanya tugas kami adalah sampai tahun ini adalah menyiapkan kurikulum, bagaimana metodenya, bagaimana mengumpulkannya. Dulu kami itu dilatih ya, bukan kami, teman-teman kabupaten kota, dilatih satu orang satu divisi. Satu divisi, jadi divisi pengawasan tidak tahu divisi pelanggaran. Dia tahu itu aja. Iya. Bagaimana juga memberikan demokrasi. Terus kalau yang demokrasi tidak menarik kan nggak enak juga kan. Iya. Tapi nah itu yang perlu kita saring ya. Sharing dan saring. Siapa yang cocok untuk ngisi ini? Saya misalnya menarik ketika kalau dulu ada misalnya Prof. Yusril, Prof. Jimli ketika mengisi tentang hukum dasar tata negara gitu dan ilmu negara menarik sekali walaupun metodenya ceramah karena dengan ceramah dia nanya
Prof. Harun Rasyid, pasti dia nggak akan ceramah dulu. Dia akan nanya dulu. Tanya dulu sampai sejauh mana kemampuan kita, baru kemudian salah Anda diterangin. Karena itu juga Bawaslu kadang ngasih materi itu karena hutang, karena dia tim selnya dulu. Jadi yang menjadi fokusnya bukan bagaimana materi kesampai, tapi ini udah bayar hutang nih karena udah. Nah, itu yang perlu diubah nih. Ini harus betul. Karena yang perlu kita pertaruhkan adalah nasib teman-teman Bawaslu Kabupaten. Cobain tanya Bawaslu Kabupaten, bagaimana sih? Saya pernah nanya nih, ini bocoran buat teman-teman yang mau jadi Bawaslu Provinsi. Iya, ini perlu dicatat nih bocoran nih. Apa hubungannya perempuan dengan pemilu? Kenapa, apa hubungan relasi antara pemilu dengan perempuan? Apa ya katanya? Nah, gampang juga. Saya juga sebelumnya kan bicara dengan Bang Eka kan. Hubungan dengan pemilu dan perempuan itu akan menentukan nanti siapa yang akan concern terhadap nasib perempuan. Yeah. Jika tidak ada pemilu, hanya ada tiran, bermasalah. Nggak ada yang perhatian perempuan. Yeah. Jika ada kemudian perempuan, calon siapapun dia, baik laki-laki maupun, nah sekarang kan diartikan kalau perempuan pasti akan perhatian terhadap perempuan. Belum tentu juga. Walaupun ada affirmative action yang 30% itu oke lah. Tapi kemudian, apakah kita harus memilih seorang, kalau nanti ada pilihannya laki-laki semua, carilah pemimpin yang memperhatikan perempuan. Meskipun jenis kelamin laki-laki. Walaupun jenis kelamin laki-laki. Saya kan ini seorang laki-laki, tapi perhatian sama perempuan. Iyalah. Kenapa? Karena teman tidur saya perempuan. Nah, ini juga catatan juga nih. Jadi nggak ada jaminan besok setiap daerah itu pasti ada perempuan satu. Kemungkinan bisa satu di daerah, bahkan ada 3. Bisa jadi nggak ada, asal ada laki-laki yang mempunyai perspektif perempuan. Nanti itu kan di nanti affirmative action-nya bermasalah. Nah, itu kan harus hati-hati ya. Karena itu dapat 30%. Oke, pasti akan perhatikan itu. Dan gimana Anda memilih seorang kepala daerah yang kemudian tidak tahu bahwa daerahnya ada banyak stunting misalnya. Banyak ibu yang mati ketika melahirkan. Yeah. Gimana milih perempuan, milih seorang pemimpin yang tidak perhatian sama perempuan? Kalau kita lihat misalnya seorang Yunus Hussein bukan Yunus Hussein PPATK. Siapa yang Grameen Bank itu? Yang di Bangladesh ya, di Pakistan. Yang di Pakistan, Grameen Bank itu dia mempercayakan perempuan sebagai si peminjam kreditnya, bukan laki-laki. Kenapa? Alasannya gampang sekali. Perempuan akan mikirin anaknya. Membicarakan kepentingan masa panjang dibandingkan kepentingan. Iya, anaknya. Laki-laki akan mikirin kawin lagi kadang-kadang. Dan laki-laki bisa rokok, akan jadi perhatian mereka. Kesenangan-kesenangan. Tapi perempuan tidak akan bisa tidur tenang. Kodratnya. Walaupun laki-laki juga kodratnya seperti itu. Laki-laki yang baik seperti kita ini kan gak mungkin bisa tidur tenang kalau anak kita kelaparan kan. Itu akan memperhatikan anak. Nah, itu pilihan itu. Bayangkan nanti kalau pemilu kita, nasib seorang perempuan diperjuangkan, stunting kemudian tidak ada. Sebenarnya gampang sekali, banyak sekali. Misalnya CEDAW itu Convention Nation Against Discrimination Against Women. Konvensi ini meletakkan hak atas anak di dalam konvensi ini, hak menyusui di sini. Jadi memang di perempuan inilah kemudian terkumpulnya. Nah, dengan itu nanti ke depan ini akan memilih orang-orang yang perhatian terhadap perempuan. Tadi apa hubungannya dengan sumber daya alam? Banyak hubungan. Kalau Anda memilih pemimpin tidak amanah, kemudian serampangan mengelola sumber daya alam, rusak negara ini. Yang kita nikmati tidak sekarang, rusaknya 20 tahun akan datang, 30 tahun akan datang. Bagaimana seorang pemimpin misalnya, ekonomi atas keluarga ini kan saya sedang bahas karena dulu disertasi saya yang gagal di UI itu adalah masalah CSR yang hubungannya dengan perekonomian atas keluargaan. Di Minang ini sebenarnya
yang paling pas. Kenapa perempuan memegang hak materialnya, hak atas rumah gadang misalnya, dan hak atas misalnya hak adatnya itu kan ada pada perempuan, hak warisnya, tanah dan lain-lain. Kenapa? Karena akan mengelola perempuan dan membagikan. Ini kan bukan kemudian harus dihaki semua, hasilnya harus dibagikan kepada saudara-saudaranya. Kan itu kan perkembangan asas keluargaan. Nah itu diskusi kita yang panjang tadi menunjukkan bahwasannya pertanyaan penting besok dalam kita kan bicara di awal ini masalah rekrutmen nih. Mungkin pertanyaannya juga perlu kita cek dulu bagi penyelenggara ke depan itu sejauh mana dia memiliki cara pandang seperti tadi itu. Baru kita tanya dia tentang tahapan. Iya, baru kita tanya tentang teknis yang lain. Larangan kampanye, pasal berapa, masa tenang berapa hari. Jika terjadi permasalahan seperti ini, apa tindakan yang harus kamu lakukan? Itu akan bisa dilatih. Tapi sesuatu yang sifatnya ideologis tadi, menurut kamu apa hubungan perempuan sama demokrasi? Kenapa harus ada perempuan sebagai penyelenggara? Ya. Nah itu harus kita cek dulu untuk penyelenggara ke depan. Iya. Dan inilah PR kita ke depan. Ini berat banget jadinya Bawaslu kali ini. Karena itu tadi dia menjadi berat karena itu tadi. Karena pemilu-pemilu sebelumnya yang kita khawatirkan selalu rusuh, yang kita khawatirkan ricuh, ternyata tidak pernah terbukti itu. Relatif tidak pernah terbukti. Tetapi mulai ke depan orang mulai berpikir, apa gunanya pemilu? Perlu nggak sih pemilu? Perlu nggak sih pemilu? Dan selalu masyarakat terkecewakan. Ternyata nggak ada perbaikan tuh setiap penyelenggaraan pemilu. Toh hasil pemimpin begini aja itu gitu aja. Dan itu kita lakukan. Aku survei di Revolt contohnya. Kita tanyakan apakah kemampuan literasi dasar kita contohnya. Apakah pemilu itu hak atau kewajiban? 80% mengatakan pemilu itu adalah hak, dia bilang. Artinya dia betul dari konteks itu. Tapi kita tanya, apakah Anda akan berpartisipasi? Iya, berpartisipasi. Apakah Anda yakin bahwa pemilu akan menghasilkan pemimpin baik? Tidak. Banyaknya tidak ya, bukan semuanya tidak. Banyak persentase mulai tidak. Apakah yakin bahwa setiap pemilu pasti ada money politik? Pasti ada money politik. Nah, ada satu ini yang ada program kecil ya ini di ujung ini. Dulu kan SKPP sekolah kader ini untuk non parpol. Saya protes sebenarnya. Ya. Apakah partai politik bukan kader pengawas? Iya. Mereka itu user dan juga pemain. Ya kalau perlu syarat dia bisa masuk ke calon contohnya dia pernah tak dapat ijazah sekolah kader. Iya. Makanya pemikiran kami ke depan yang Bawaslu kali ini ke depan seharusnya parpol diajak untuk apa? Kita bisa sharing misalnya teman-teman Cipayung. Teman Cipayung kan beranggapan bahwa partai politik ini selalu di atas dunia kotor padahal enggak lah. Satu kakinya di sejadah, satu di haram jadah. Iya. Iya, tapi pada satu titik saya ingat Sohogi. Pada satu titik Anda harus terjun, ya terjunlah, gitu. Ya. Sudah lepas lagi, sudah ini. Makanya ke depan nanti sekolah kader ini, kalau ada sekolah kader ke depan, kami akan melibatkan parpol. Harus. Jadi kemudian teman-teman parpol itu bisa berdiskusi dengan kita tentang apa itu demokrasi. Dan diskusi dengan mereka lebih enak sebelum mereka duduk di legislatif. Iya. Ketika sudah duduk di legislatif kan mereka yang penting aja ada BIMTEK 2 jam udah sejam. Nah itu distrust sejam. Itu distrust. Nanti kan seharusnya bisa berubah kan ke depan. Makanya itu sekolahnya itu sebelum dia duduk di. Iya, kalau sudah duduk nanti mikirnya nanti dapat berapa dan dapat berapa kan. Nah, ini menarik tuh, harus kita kembangkan ke depan. Dan informasi itu banyaknya dari partai politik, informasi terjadinya permasalahan. Apalagi sekarang, kalau kita di politik praktis contohnya di masyarakat politik kita, kan semakin hari semakin eksklusif, bukan inklusif. ASN dibatasi, nggak boleh masuk ke politik. TNI Polri nggak boleh. Sehingga pertanyaanku adalah, kalau semuanya nggak boleh orang-orang seperti ini, lalu di mana
pendidikan politik, kaderisasi kepemimpinan dialami oleh parpol. Selama ini parpol kan sudah menampung orang-orang yang telah mendapatkan pendidikan politik, latihan kepemimpinan di tempat dia beraktivitas. Lalu orang-orang seperti ini nggak boleh dia tampil ke panggung politik tanpa pengalaman pendidikan politik atau jangan-jangan disengaja. Ada yang salah dengan sistem kita. Memang kita sengaja membuat partai politik tidak semakin maju. Kalau malah sebaliknya, memang membuat dia tidak maju dan bikin masyarakat tidak maju. Ya semakin saya punya pandangan. Ya. Partai politik anak kandung demokrasi. Semakin baik partai politik, maka semakin baik demokrasi. Iya. Harus seperti itu. Itu rumusnya. Tapi rumusan itu akan sulit terwujud dengan kondisi sekarang. Iya, karena memang banyak dibatasi. Maka harapan kita masyarakat ya kepada penyelenggara, kepada KPU, kepada Bawaslu. Tuntutannya juga nggak mulu-mulu, tapi dia harus nggak ada ngasih harapan yang lain selain kedua lembaga ini hari ini. Itulah beban terhadap penyelenggara. Tapi ya mau tidak mau ya beban itu harus dipikul. Kenapa ya? Karena ya penyelenggara pada akhirnya ya menyelenggarakan sebuah kontestasi demokrasi. Dan dalam penyelenggaraan itu dia diberi beban lebih, tidak hanya sebagai, kalau penyelenggara sebetulnya sebagai IO. IO itu kan mengadakan bagaimana pestanya berhasil, organnya nyala, contohnya penyanyinya ada, pilihan konsep yang ditawarkan oleh si pemesan jalan. Tapi mau langgeng suami istri itu kan tanggung jawab IO. Tapi hari ini Bawaslu kayak gitu, udah harapan orang. KPU enggak. Kamu diselenggarakan dengan baik, organnya nyala, pestanya meriah. Tapi pasangan ini bisa bikin kita juga tersenyum, bikin kita juga sejahtera. Nah, itu masalahnya. Jadi enggak. Bahkan ke depan kita nggak boleh kata penyelenggara itu mungkin lebih dari sebagai penyelenggara. Berat itu. Iya. Tapi kayaknya pilihan satu-satunya ada sekarang memang di penyelenggara. Ke situ. Yang tersisa itu. Semoga yang tersisa ini menambah ada yang lagi yang lain. Ya. Jangan sampai hanya tersisa kemudian hilang. Nah, dan hanya jadi IO. Kemudian yang disalahkan ketika terjadi permasalahan. Ya. Terima kasih Bung Bagja, orang yang dicari sampai 2024 nih, orang yang dicari 2025. Tapi 2024-nya paling dicari tuh. Karena orang mencurigai jangan-jangan 3 periode ini benar-benar terlaksana ketika penyelenggaranya nggak sanggup untuk. Baik, terima kasih. Ini diskusi menarik. Tidak fokus mungkin apa yang kita diskusikan hari ini. Itu menandakan juga banyaknya persoalan di negeri kita ini dan banyaknya harapan yang tertompang kepada penyelenggara pemilu. Selamat beraktivitas kembali dan semoga pemilu 2024 itu tidak ada aral melintang lagi dan kita fokus bagaimana menyelenggarakannya, melaksanakan dengan kualitas demokrasi yang jauh lebih baik. Terima kasih. Amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.